Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Kartika Putri dari kelas 10 IPS 5, nomor absen 28, asal sekolah SMA Negeri 1 Asembagus. Saya di sini akan menjelaskan reproduksi Paracecium. Pengertian reproduksi Paramecium. Paramecium adalah salah satu organisme yang paling sederhana di planet kita dan dipelajari secara asosiatif untuk memahami cara organisme lain yang mungkin berfungsi, baik itu kebiasaan makan, gaya gerak, dengan cara reproduksi. Organisme kecil ini menunjukkan karakteristik penasaran. Paramecium ditemukan dalam habitat air, di mana ada cukup pasokan makanan. Paramecium mudah tersedia di organisasi seluler sederhana dengan membuat menjadi protozoa representatif untuk penelitian ilmiah. Sebelum kita membahas langsung tentang reproduksi Paracecium, mari kita coba untuk memahami klasifikasi dan struktur. Paramecium terbentuk seperti sepatu. Ini merupakan protozoa uniseluler dengan ukuran mulai 50-350 UM atau mikrometer. Bila dilihat di bawah mikroskop, Anda dapat mengidentifikasi Paracecium dan silia yang meliputi seluruh panjang sel. Tak heran, Paracecium dikategorikan di bawah klasik Chiletea dari filum Chilipora. Pada dasarnya, Paramecium memakan bakteri, ragi, dan ganggang kecil. Dengan demikian, sila berfungsi sebagai alat gerak dan alat makan. Dari organisme uniseluler ini, sensitivitas Paracecium terhadap bahan kimia dan benda asing lainnya masih dapat penelitian. Bagaimana reproduksi Paracecium? Berbicara tentang metode reproduksi Paracecium, Paracecium memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan melalui reproduksi seksual dan aseksual. Jenis aseksual dilakukan hanya dalam kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, sedangkan reproduksi aseksual dominan dalam semua trans Paracecium. Reproduksi aseksual. Jenis organisme yang bereproduksi secara aseksual dipamerkan oleh Paramecium disebut pembelahan biner. Di sini atau sel membelah menjadi dua bagian yang sama, masing-masing menjadi sel Paracecium terpisah. Sebuah sel Paracecium terdiri dari dua inti, mikronukleus atau kecil dan makronukleus besar. Inti yang lebih kecil bertanggung jawab untuk reproduksi. Dengan kata lain, ia berfungsi sebagai organel sinyal untuk memproduksi aseksual pada Paracecium. Ketika kondisi lingkungan menguntungkan, inti yang lebih kecil terbagi menjadi dua. Inti tersebut bergerak ke dua ujung sel. Setelah bergerak, inti kecil ke kutub yang berlawanan. Inti yang lebih besar terbagi menjadi dua. Setelah ini, sel membelah melintang di tengah. Hasil adalah dua anak Paracecium yang sama, masing-masing memiliki setengah dari organel sel induk. Selanjutnya, reproduksi aseksual. Seperti yang sudah disebutkan, Paracecium sesekali memproduksi dengan cara aseksual, terutama ketika sel terkena kondisi stres. Untuk proses ini berlangsung, dua sel Paracecium harus datang bersama-sama. Ketika ini terjadi, sel-sel menyelaraskan, berdampingan, dan tetap melekat pada alur mulut satu sama lain. Mikronukleus pada masing-masing sel menyatu dalam membagi dengan cara meiosis yang menyebabkan pembentukan 4 inti haploid. Dari sini 3 inti diaploris dan hanya satu bertahan pada setiap sel. Mikronukleus hidup lagi membagi mitotikali dan membentuk 2 inti. Dua sel Paramecium kemudian bertukar satu mikroorganelis haploid dan terpisah. Ini adalah bagaimana meiosis yang mengarah ke pertukaran materi genetik. Penyatuan mikronukleus baru dengan lama yang membuat mikronukleus dihaploid yang kemudian dibagi menjadi 8 mikrointi kecil. Lalu, inti makro asli pelaharan hancur dan 4 inti makro. Kemudian,
3 dari 4 mikronukleus dan inti makro terpisah. Meninggal inti terlahir dengan 1 mikronukleus dan inti makro. Reproduksi seksual ini paramecium dikenal sebagai konjugasi. Tidak ada spesifik siklus reproduksi paramecium seperti itu. Dalam kondisi yang menguntungkan, paramecium dapat menjalani reproduksi seksual setidaknya 3 kali sehari. Selain peningkatan maju multiplikasi, beberapa strain paramecium membentuk asosiasi simbiosis dengan cara bakteri dan ganggang, yang lagi-lagi meningkatkan tingkat kelangsungan hidup. Komponen alga menyediakan makanan untuk menjadi tuan rumah bagi paramecium dengan melakukan fotosintesis. Sementara dalam kasus bakteri simbion, ia melepaskan zat beracun yang membunuh calon mangsa. Sekian dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.